Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Pengalaman rohaninya yang begitu mengaget-ngagetkan, mengejutkan. Ya, semoga ini juga masih meneruskan yang kemarin yang terkejut-kejut juga. Pemberi perintah kepada Tuhan, konsep Tuhan di akhir zaman. Oke, judulnya perintah. Pada mulanya tidak ada sebuah perintah pada dunia Tuhan. Pada mulanya tidak ada sebuah perintah pada dunia Tuhan. Para Tuhan belum mengenal adanya suatu perintah di dunianya. Bahkan mereka bisa dibilang sebagai pelaksana perintah. Sebab di awal-awal berlangsungnya masa ketuhanan, mereka mengenal jati diri Tuhan. Mereka menunggu adanya petunjuk yang datang. Mereka menunggu adanya petunjuk yang datang. Kemudian mereka melaksanakan petunjuk tersebut. Bukankah yang seperti ini menjalankan perintah atas dirinya? Bukan karena ada orang lain yang memberikan perintah. Para Tuhan sendiri tidak paham apa itu perintah. Mereka lebih banyak bertanya dibandingkan harus memerintahkan. Mereka menjadi mengetahui banyak hal. Sedangkan ciptaan yang belum mengetahui banyak hal, saat mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab apa yang belum diketahui oleh ciptaan tersebut. Bagaimana mulanya Tuhan mempunyai sebuah perintah? Seperti yang terjelaskan sebelumnya, semenjak datangnya ciptaan menuju kepada Tuhan, mereka mencari banyak ilmu kepada Tuhan. Sehingga mereka dijadikan sebagai petugas Tuhan. Dan istilah tersebut tidak berasal dari Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan sebuah tugas tetap kepada mereka. Sebab pada mulanya Tuhan meminta pertolongan kepada petugas-petugas Tuhan tersebut. Sebab pada mulanya Tuhan meminta pertolongan kepada petugas-petugas Tuhan tersebut. Pada awalnya Tuhan minta pertolongan kepada petugas. Petugas Tuhan memberi kepercayaan kepada Tuhan bahwa mereka menjalankan apa yang diinginkan Tuhan dengan baik. Mengalirlah rahmat dari Tuhan kepada mereka. Tuhan ternyata baru mengetahui bahwa petugas-petugas tersebut menjadi ciptaan yang terlindungi. Dengan rasa bahagia dan kasih sayangnya Tuhan kepada petugas-petugasnya, sehingga Tuhan tidak segan-segan untuk selalu meminta bantuan kepada para petugasnya itu, hingga pertolongan-pertolongan tersebut menjadi sebuah perintah. Sebab Tuhan mengetahui dampak baik yang didapatkan para petugasnya saat
menerima permintaan atau perintah dari Tuhan. Bahkan beberapa Tuhan juga sempat berdiskusi bagaimana agar petugasnya menjadi ciptaan-ciptaan terbaik. Kemudian para Tuhan mensepakati agar petugas-petugasnya selalu mendapatkan perintah. Para Tuhan mempunyai misi meningkatkan kualitas ciptaan-ciptaannya, juga mempunyai misi untuk menyalurkan rahmat, ilmu kebijaksanaan, dan kasih sayang kepada petugas-petugasnya tersebut. Itulah perjuangan Tuhan dalam membimbing ciptaan tersebut. Jadi awalnya sosok-sosok yang atau dari bangsa manapun yang datang kepada Tuhan, awal-awalnya kan kalau di ilmu di konten yang terdepan itu istilah petugas Tuhan itu sebutan dari bangsanya masing-masing. Misalnya ada bangsa manusia yang datang kepada Tuhan dan mendapatkan ilmu dari Tuhan dan terceritakan kepada bangsanya, dan bangsanya itu mengatakan itu petugas Tuhan. Begitu juga malaikat, mungkin ada sejarahnya malaikat Jibril dari bangsa malaikat yang datang kepada Tuhan dan itu nyeplos atau ngomong kepada bangsanya. Akhirnya bangsanya menyebutkan bahwa Jibril itu petugas Tuhan. Begitu juga bangsa-bangsa yang lain. Cuma ini yang belum dikenal adalah bangsa iblis, bangsa hewan, bangsa tumbuhan, bangsa setan yang datang di wilayah dimensi ketuhanan dan dia menceritakan pengalamannya, maka mereka di bangsanya masing-masing disebut petugas Tuhan. Kalau di konten yang kemarin ternyata petugas-petugas itu bahasanya mereka memberikan pertolongan kepada Tuhan. Ilmu-ilmu yang kepada Tuhan dibawalah oleh bangsa-bangsa yang sempat datang kepada Tuhan, karena wilayah dimensi ketuhanan wilayah yang pertama sebelum ada wilayah dimensi-dimensi yang lain. Jadi seakan-akan wilayah ketuhanan itu wilayah yang tertua di antara dimensi yang lain. Itu efek orang yang suka melakukan perjalanan di aneka dimensi. Kita datang ke Amerika, setelah itu masuk ke CIA, dia bisa menjadi petugasnya CIA, ya kayak seperti itu aja lah. Oh kamu dari Indonesia, oh kamu dari Afrika, oh kamu dari, akhirnya direkrut, berarti menjadi petugas CIA. CIA. Oke, kita lanjutkan kayak seperti itulah. Tapi orang gak seperti itu ya, gak seperti itu memang. Wong itu bedanya kan dimensi manusia menuju ke dimensi Tuhan, dimensi jin menuju ke dimensi Tuhan. Jadi perjuangan Tuhan lumayan bagus untuk membimbing ciptaan. Sayang tidak semua ciptaan terbimbing dengan baik. Bukti tidak terbimbing dengan baik bahwa masih banyak ciptaan yang tidak penuh kasih sayang dengan ciptaan yang lain. Masih terjadi peperangan di sana sini. Mulai dulu bangsa jin, bangsa dewa, bangsa malaikat belum dikenal sebuah peperangan. Belum
belum tahu. Bangsa iblis, bangsa hewan kayaknya masih terjadi peperangan ya, karena terjadi rantai makanan. Bangsa tumbuhan ya ini yang belum pernah terjadi peperangan kayak apa. Yang jelas sering diperangi bangsa tumbuhan. Kita lanjut ke tulisannya. Tuhan melihat ciptaan-ciptaannya menjadi ciptaan yang berhasil untuk menjadi alat penyampai antara Tuhan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Perintah Tuhan mengandung unsur kebaikan, tidak hanya bagi yang menjalankan perintah saja. Terhadap ciptaan-ciptaan yang lain pun Tuhan menyalurkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jika saja kalian tahu rasa kami dalam memberikan perintah tersebut. Ditutup dengan bahasa seperti itu. Jika saja kalian tahu rasa kami dalam memberikan perintah tersebut. Yang jelas itu banyak mengandung unsur kebaikan. Jadi perintah-perintah Tuhan itu banyak mengandung unsur kebaikan. Halaman selanjutnya. Perjalanan perintah-perintah. Jika saja kalian tahu maksud kami dalam memberikan perintah, kami dalam kurung para Tuhan selalu mewanti-wanti. Apa bahasa Indonesia mewanti-wanti itu? Apa? Kami para Tuhan dalam kurung selalu mewanti-wanti kepada petugas-petugas kami. Kami para Tuhan selalu mewanti-wanti kepada petugas-petugas kami. Ya, mengingatkan, mau warning atau engko ojo sampai nganu yo. Jangan, hati-hati kalau memberikan satu ilmu kepada petugas yang lain. Kami para Tuhan selalu mewanti-wanti kepada petugas-petugas kami agar mereka menjadi penyampai perintah yang baik kepada hamba-hamba kami. Ternyata menjadi petugas Tuhan juga tidak serta-merta menyenangkan. Ternyata menjadi petugas Tuhan juga tidak serta-merta menyenangkan. Terkadang mereka pun masih mempunyai rasa khawatir bila apa yang kami sampaikan tidak bisa diterima dengan baik oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Saat itu memang kami bersama dengan para petugas Tuhan tersebut tidak sampai berpikir bila mana ciptaan yang lain agar menghadap kepada kami pula agar mereka dapat bertanya langsung tentang perintah yang kami sampaikan itu. Jadi harapannya, misalkan petugas itu membawa firman Tuhan kepada yang lain, ciptaan yang lain, harapan Tuhan ini juga ciptaan itu bertanya-tanya. Atau ketika nggak paham tentang perintah Tuhan, harapannya Tuhan, mereka bisa bertanya langsung tentang perintah yang disampaikan oleh petugas tersebut. Tapi ini tidak tercermati oleh baik oleh umat-umat. Seandainya kalau seorang nabi bisa memberikan sebuah perintah kepada umatnya,
menyampaikan perintah Tuhan kepada umatnya, dan umatnya kepingin minta penjelasan langsung kepada Tuhannya, itu akan lebih baik dan Tuhan mengharapkan seperti itu. Tapi itu banyak umat yang merasa dirinya tidak terlalu yakin bisa ketemu dengan Tuhan. Padahal harapan Tuhan seperti itu. Ketika ada petugas Tuhan menyampaikan perintah Tuhan, harapannya umat itu sampai juga kepada Tuhan. Kami memberikan penjelasan kepada petugas-petugas kami. Cukup kalian sampaikan apa yang kami katakan kepada mereka, dan jadilah penyampai yang apa adanya. Begitu bahasa-bahasa Tuhan kepada petugas tersebut. Ya, cukup kalian sampaikan apa yang kami katakan kepada mereka, dan jadilah penyampai yang apa adanya. Mungkin nabinya menyampaikan apa adanya, tapi bisa dipelintir orang-orang yang memahami perintah dari Tuhan. Kalau gak paham, tanya aja kepada nabi. Kalau nabi umatnya banyak, ya mestinya ada umat-umat yang mau mendatangi, yang memerintahkan nabi itu siapa. Kalau Tuhan, datangi aja kepada Tuhan untuk memberikan, untuk meminta penjelasan lebih lanjut terhadap perintah-perintah yang sudah diterima melalui nabinya. Agar kekhawatiran tersebut ternetralkan, agar kekhawatiran tersebut ternetralkan kepada petugas-petugas kami. Mestinya kalau menyampaikan apa adanya, mestinya para nabi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ketika menyampaikan sebuah firman Tuhan kepada umatnya. Hanya menyampaikan. Boleh jadi bahasa balighu anni walau ayah itu tidak dari nabi, memang bahasa dari Tuhan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi ini terkesannya keluarnya di Nabi Muhammad. Boleh jadi bahasa itu dari Tuhan juga. Sampaikan dariku, ya, walaupun itu satu ayat. Tapi bahasa ini kan terkenal ucapan dari Nabi Muhammad. Balighu anni walau ayah. Ya, mungkin itu juga ucapan dari Tuhan. Ya, konon ceritanya apa yang diucapkan Nabi Muhammad, illa wahyu yuha, kecuali wahyu semata. Ya, harapannya ketika terdengar seperti itu, ada umat yang datang kepada Tuhan untuk meminta penjelasan atas yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau saya bilang Rasulullah, itu kan utusan Allah, tidak hanya kepada Nabi Muhammad aja. Jadi utusan itu ya bisa juga Jibril. Itu utusan multilevel. Lebih dimultilevelkan sama orang-orang Thariqah. Ya. Dimultilevelkan oleh orang-orang Thariqah. Jibril ke Muhammad, Muhammad ke 4 sahabat, ada pecahan ke Wali Songo, ke ulama, itu kan multi level. Ya. Akhirnya menyampaikan Al-Fatihah, kayak seperti itu. Harus ketemu dengan ulama ini, harus ketemu dengan Wali Songo, harus ketemu para sahabat, harus ketemu ke Nabi, harus ketemu ke Jibril, harus ketemu ke
Allah, kayak seperti itu. Akhirnya kayak multi level ajaran Tuhan. Untuk ketemu Tuhan sampai biwasilati bla bla bla, kakean bla. Akhirnya ya kebanyakan zong. Kebanyakan. Sudahlah. Memang untuk menuju Tuhan itu caranya macam-macam. Ada yang cara rumit biar lebih memacu adrenalin, ada yang cara mudah, yang tidak yang jantungnya lemah-lemah ya kayak pakai cara mudah. Kan nggak perlu pakai adrenalin. Yang gampang-gampang aja ketemu langsung. Nah itu wong itu jantungnya lemah. Gak perlu yang duk. Kata ketemu Wali Songo dredeg. Mau ketemu para sahabat, salah satu sahabat dredeg. Ketemu Nabi Muhammad dredeg, pirang adrenalin itu. Ya. Karena ada para jantung lemah, cukup yang sederhana biar gak dredeg. Satu kali ndredegi satu kali aja, nggak perlu bolak-balik ndredeg. Kita lanjutkan. Bila pembaca mengetahui bagaimana suka dukanya menjadi seorang petugas Tuhan, sehingga kami meyakinkan mereka dan terus membimbing mereka agar tidak ada sebuah rasa ketakutan dan kekhawatiran saat menjalankan tugas dari kami. Ya boleh jadi petugas Tuhan itu akan dredeg, ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, jangan-jangan nanti lupa saya menyampaikan kepada umat yang lain atau ciptaan yang lain, sehingga terjadi kesalahpahaman. Bahkan ironisnya kan banyak firman-firman Tuhan itu dikumpulkan sedemikian rupa akhirnya menjadi kitab suci. Lah kekhawatiran para petugas itu ada kelupaan untuk menyampaikan firman-firman Tuhan. Dan lebih ironis lagi, ketika Tuhan setelah berfirman, petugas itu tanya, apa tadi yang jenengan ucapkan? Waduh, lali, mau metu begitu aja. Kan lebih ironis lagi. Jadinya apa? Sudah terlanjur, sebagian sudah terdengar kepada umat-umat yang lain. Apakah di kitab suci kemungkinan ada yang seperti itu? Kalau bahasanya seorang pengarang akan mengatakan wallahu a'lam bishawab. Akan mengatakan seperti itu. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Sebenarnya itu isyarah untuk kita semuanya. Kalau hanya Allah yang tahu kebenarannya, harusnya membaca kitab apapun selalu terkonfirmasikan kepada Tuhan apakah benar kitab ini. Harusnya seperti itu. Itu ngasih isyarah pengarang-pengarang itu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu kebenarannya. Berarti kitab saya ini diyakini belum benar karena ditutup dengan hanya Allah Ta'ala yang tahu kebenarannya. Berarti banyak pengarang yang mengatakan seperti itu enggak yakin kalau karangannya itu benar. Nah, itu juga memberikan isyarat kepada kita, tolong dong tanyakan kepada Allah Ta'ala, kali aja tulisan ini ada yang salah. Kalau ada yang salah, bilang dong kepada saya, ikuti komentar di bawah ini. Nah, kayak YouTube pun berarti ya. Tapi ngirimnya kemana? Ke percetakan mestinya ya. Ya paling pengarang-pengarang itu juga membuat clue-clue agar kita selalu terhubung dengan Tuhan. Karena dia selalu mengatakan wallahu a'lam bishawab.
Iya, nek gak percaya takono dhewe ngono ya. Oh nek iku sing yakin bener ya, nek gak percaya takono sing kuwasa ngono ya. Ada yang begitu mungkin ya. Ciptaan-ciptaan kami yang lemah jika mereka tidak terhubung dengan kami. Bagaimana mereka akan menjalankan kehidupannya, dan bisa jadi mereka bisa terombang-ambing dengan perintah kami yang mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri. Begitu kan? Yes. Gara-gara dipahami dengan pemahaman mereka sendiri, yang terjadi adalah Tuhannya yang disalahkan. Nanti kan ada yang mengatakan, mana ada Tuhan yang menyuruh membunuh kepada orang yang tidak sepemahaman. Mana ada Tuhan yang melarang kita ini harus menutup aurat. Iku mau, kalau memahami satu perintah-perintah Tuhan itu mau kayak seperti itu. Dan bisa jadi mereka bisa terombang-ambing dengan perintah kami yang mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri. Kami selalu menanyakan kepada petugas-petugas kami, bagaimana kabar ciptaan-ciptaan kami? Gitu. Kami selalu menanyakan kepada petugas-petugas kami, bagaimana kabar ciptaan-ciptaan kami. Kalau Tuhan itu tahu, gak perlu dia menanyakan kabar kepada petugasnya. Baru tahu. Jadi kenapa ada petugas itu? Tuhan kepingin tahu kabar umat-umat di alam sono kepada petugasnya. Ini dipahami pelan-pelan. Boleh bayangannya melalang buana ke sana. Oh, Tuhan ternyata mendapatkan kabar dari umat-umat itu dari petugas-petugasnya. Jadi Tuhan gak selalu tahu. Yang ada yang selalu tahu, Tuhan yang suka berkelana, mencari kabar sendiri ke alamnya. Kemudian mereka menceritakan kabar mereka. Kami senang mendengar kabar di antara ciptaan kami yang menerima perintah melalui petugas-petugas kami. Nabi Muhammad ngomong ke Jibril, tolong dong nanti laporkan kepada yang kuasa bahwa sudah lumayan ada pengikut yang menjalankan perintah dari Tuhan. Ini masih ada 6 orang. Tolong sampaikan, semoga tugas saya nanti kedepannya lebih berhasil lagi. Jibril datang kepada Allah Ta'ala. Bos, lapor. Agen kita yang bernama Muhammad itu sudah mendapatkan 6 orang. Demikian laporan. Tuhannya menjawab, diterima. Bagaimana kabar Muhammad? Baik? Baik, bos. Bisa seperti itu. Ternyata Jibril datang. Loh, oh belum lama kok datang lagi. Kepingin tahu kabar. Oh sekarang sudah ada 9. Lapor lagi. Wah, Tuhan begitu aja sudah seneng kalau dilaporin seperti itu. Kami senang mendengar kabar di antara ciptaan kami yang menerima perintah melalui petugas kami. Mereka menerimanya dengan cerdas dan mencari tahu maksud di balik apa yang kami perintahkan. Kemudian mereka yakin dan memantapkan diri menjalankan perintah. Nah, ini harus kita garis bawahi. Mereka menerimanya dengan cerdas dan mencari tahu maksud di balik apa yang kami perintahkan. Jadi ada perintah ini, apa maksud di balik ini semuanya? Nah, itu baru umat yang cerdas. Mereka menerimanya dengan cerdas dan mencari tahu maksud di balik apa yang kami perintahkan. Gitu. Apa maksud
dari semua ini semua, dari ini semua. Oh, ini ternyata maksudnya. Oh, berarti itu berarti umat yang cerdas itu. Ora kaya wedhus utawa atau kerbau yang dicocok, hidungnya dicocok. Akhirnya ditarik ke sana, nurut karena kenapa nurut? Sakit soal ditarik melalui hidungnya ya. Akhirnya seperti itu. Dan kita bukan kerbau. Kemudian mereka yakin dan menetapkan diri menjalankan perintah. Oh, gitu, menjalankan perintah, dia sadar maksud dibalik semua perintah. Ada pula ciptaan yang hanya bermodal yakin. Ada pula ciptaan yang hanya bermodal yakin dan meyakini adanya perintah kami. Namun mereka tidak mengetahui arah dan tujuan perintah tersebut. Jika seperti itu, masih kami maklumi dan masih mendapat perlindungan. Dimaklumi dan masih mendapat perlindungan. Melok wae, manut wae. Enak. Nah, ngono kan bahasane apa iku? Manuto ta, manuto. Enak. Enak sih model ngono umat seperti itu. Manut ae. Itu sudah mendapatkan perlindungan. Dan itu sudah dimaklumi sama Tuhan. Namun terdapat ciptaan kami yang mengetahui perintah kami. Namun terdapat ciptaan kami yang mengetahui perintah kami. Hanya saja mereka tidak tahu tujuan adanya perintah tersebut. Juga mereka menjalankan karena menjadi ciptaan yang mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Sedangkan mereka tidak mencari tahu apakah yang mereka lakukan sudah dikatakan benar menurut Tuhan atau tidak. Kami ternyata juga tidak ditutup-tutupi atau tidak dipungkiri. Pernah merasa khawatir terhadap ciptaan-ciptaan kami tersebut. Kami khawatir jika mereka justru terjerumus dengan perintah-perintah kami yang mereka pahami sendiri. Ada yang model seperti itu, tapi di Al-Quran sudah terjelaskan di sana, ya. Itu yang di Al-A'raf 173. Kalau yang salah itu adalah pendahulu-pendahulu kami, sedangkan kami adalah terlahir setelah mereka, apakah saya akan engkau binasakan? Nah, begitu ada yang mempunyai pola-pola seperti itu. Sampai kalau yang salah, kalau kita punya imam dan imamnya salah, yang disiksa cuma imamnya aja. Kan ada yang mempunyai pola-pola seperti itu. Nah, terhadap yang seperti itu harusnya kan mencari titik kebenaran, mencari kebenaran kepada Tuhan. Nah, terhadap yang seperti itu, bagaimana mengatasi hal ini? Wah, dikai tanda tanya 3. Asli 3 ya. Bagaimana mengatasi hal ini? Itu ada tanda tanya 3. Berarti ini penguat ya, yang harus kalian ketahui. Bagaimana mengatasi hal ini? Tanda tanya 3. Tanda tanya siji gak cukup. Soal ini menjadi perhatian. Untung gak dikasih tanda seru. Bagaimana mengatasi hal ini? Saat itu kami yakin pasti ada cara agar ciptaan-ciptaan kami tidak celaka atas perintah-perintah kami.
Saat itu kami yakin pasti ada cara agar ciptaan-ciptaan kami tidak celaka atas perintah kami. Piye bagaimana mengatasi hal itu? Cuma dijawab dengan satu komentar. Saat itu kami yakin pasti ada cara agar ciptaan-ciptaan kami tidak celaka atas perintah-perintah kami. Saat itu, saat itu kami yakin pasti ada cara agar ciptaan-ciptaan kami tidak celaka atas perintah-perintah kami. Diteruskan dah itu. Masih banyak. Oh, Oh, sedikit. Oh, oke, kita lanjutkan. Ini kayak ada di Al-Quran aja. Halaman selanjutnya, ternyata perintah Tuhan akan dihapuskan. Sebuah konsep yang merupakan perjalanan dari konsep yang terbuka ini, bahwa untuk menyelamatkan para ciptaan dari perintah-perintah tersebut, maka perintah akan dihapuskan dan ditiadakan. Tidak ada hukum atas perintah Tuhan. Ciptaan yang belum mengenal Tuhan agar tidak terjerumus pada hal-hal berbau perintah. Ciptaan yang belum mengenal Tuhan agar tidak terjerumus pada hal-hal berbau perintah. Konsep ini juga menimbang dampak baik dan buruknya adanya sebuah perintah Tuhan. Dengan menghapus kekhawatiran Tuhan, juga kekhawatiran ciptaan. Selain itu, untuk menghapus sekat antara petugas Tuhan dengan Tuhan, juga agar tidak memenjarakan Tuhan terhadap ciptaannya, maka perintah Tuhan kemudian diperbaiki menjadi saran-saran ketuhanan, atau bisa diistilahkan sebagai ungkapan-ungkapan para Tuhan. Tidak serta-merta Tuhan memerintahkan. Itu paling enak. Saran saya sih, saya ini menjadi Tuhan, kok sendiri terus. Ada enggak ya yang memberitahukan bahwa mereka saya tunggu? Mungkin Tuhan berkeluh kesah seperti itu sehingga tidak memberikan beban kepada petugas Tuhan. Sudah, jangan bersedih hati. Saya menjadi penyampai keluh kesah engkau. Jangan berupa perintah, itu membuat saya takut juga. Akan saya sampaikan kepada umat-umat di sana. Nah, mungkin itu akan lebih nyaman. Awalnya kan pertolongan. Setelah itu menjadi perintah, ya. Nah, ketika menjadi perintah, dikhawatirkan ada banyak umat yang memahami perintah dengan pemahaman mereka sendiri, sehingga ada yang banyak terjerumus terhadap perintah Tuhan. Ternyata dengan dihapuskannya sistem perintah dari Tuhan, membuat Tuhan lebih akrab saja dengan petugas-petugasnya. Cuma kabar ini kan belum diterima oleh semua orang, bahwa di dunia Tuhan ini Tuhan kepingin menjadi sahabat para umatnya. Dan penghapusan perintah ini juga nggak dikabarkan kepada seluruh umatnya. Padahal Tuhan merasakan ternyata dengan dihapuskannya sistem perintah dari Tuhan, membuat Tuhan lebih akrab saja dengan petugas-petugasnya.
Walau hal itu belum langsung berubah dan masih butuh proses untuk Tuhan melepaskan ketuhanannya sebagai pemberi perintah. Tuhan diberi sebuah saran agar mereka lebih membuat forum-forum terbuka bersama dengan para ciptaannya. Loh, Tuhan diberi sebuah saran agar mereka lebih membuat forum-forum terbuka bersama dengan para ciptaannya. Wow, keren. Tuhan membuka open house. Ya. Membuka istilah apa? Membuka open house. Jadi rumah terbuka. Jadi membuka rumah terbuka. Jadi berarti rumahnya gak tahu ditutup. Ya. Jadi di istana ada open house. Biar nggak ada pintu-pintu yang tertutup. Nah, kalau Tuhan membuat satu acara yang seperti itu, wah keren. Ini artinya untuk menuju Tuhan ini akhirnya menjadi terbuka semuanya. Silakan menuju ke rumah Tuhan. Silakan. Maka pintu kami akan selalu terbuka. Mari kita buat forum. Itu Tuhan minta seenaknya aja. Gimana mau datang ke sana? Mau membuat forum-forum? Ya, harusnya Tuhan yang turun aja buat forum di setiap ciptaan. Nggak memberitahu bagaimana untuk berangkat langsung secara tubuh ke Tuhan. Nggak ada. Itu ada cerita siapa Nabi Khidir. Itu cuma satu aja yang bersamaan dengan tubuhnya. Nabi Khidir. Belum diikuti oleh banyak orang. Mungkin bagi orang-orang tertentu ketika saya mengatakan ini, paling-paling yang lagi bikin konten itu nggak tahu bagaimana kita harus muksa ke Tuhan. Harus membuat tubuh-tubuh ini menjadi sebuah energi menuju ke Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Memang belum pernah saya lakukan. Begitu. Cuma pernah dia ajak aja ke sana dan saya juga nggak merasa kepin ke sana. Tuhan aja yang ngajak gitu. Jadi nggak perlu saya membentuk diri saya menjadi partikel-partikel yang sesuai dengan dimensi Tuhan. Saya juga nggak butuh ke sana, mendengarkan omongan Tuhan juga nggak terlalu ngeh. Soal cita-cita saya itu, saya berbicara itu Tuhan yang mendengarkan saya, bukan saya yang mendengarkan Tuhan. Sulit kalau saya mendengarkan Tuhan. Kayaknya enak Tuhan itu mendengarkan saya, mendengarkan apa yang saya omongkan. Wah, ini gak terlalu keren ya ada yang ngomong ini ya di konten ya. Keren. Oh keren gak ini? Iya. Makanya Tuhan tolong dengarkan kami karena Engkau maha mendengar. Tuhan lihatlah kami karena Engkau maha melihat. Dengarkan isi hatiku terhadap dirimu dan terhadap ciptaan-ciptaanmu. Saya ke dunia ini tidak ingin dilahirkan. Kenapa saya tidak dikasih power untuk mensejahterakan ketimpangan? Saya dilahirkan ke dunia ini, Engkau berikan tontonan bencana-bencana. Tapi saya tidak dikasih power untuk bagaimana bencana-bencana itu tidak terjadi. Ya itu, makanya dengarkan saya. Jangan diam di singgasanamu. Itu saya kepingin
menjadi orang yang membuat bagaimana dunia ini menjadi damai. Tapi saya tidak mempunyai power apa-apa. Itu makanya saya kepingin Tuhan mendengarkan saya. Saya nggak ingin mendengarkan Tuhan. Kalau Tuhan misalkan tahu, mestinya apa yang saya lihat itu segera dibenahi. Jangan ada bencana. Jangan ada penderitaan-penderitaan yang saya dengar, saya lihat. Kalau engkau memang hebat, silakan turun sendiri untuk membenahi ini semuanya. Nah itu, makanya saya kepingin Tuhan yang mendengarkan saya. Kenapa saya terlahir ke dunia ini? Kita teruskan aja, sudahlah. Semoga Tuhan juga menyadari kenapa harus ada peperangan, kenapa harus ada ketimpangan, kenapa harus ada ketidakadilan di muka bumi ini. Mungkin orang lain akan mengatakan, yang membaca itu nggak pernah tahu tentang keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan nggak bisa diukur oleh kita sebagai manusia. Emang kamu pernah bisa mengukur keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan nggak perlu diukur, tapi bisa dinikmati oleh semuanya. Itu nggak ada yang merasakan kesengsaraan, nggak ada. Tuhan diberi sebuah saran agar mereka lebih membuat forum-forum terbuka bersama dengan para ciptaannya, termasuk kepada para petugas Tuhan. Dan petugas Tuhan tidak hanya selalu melakukan atau menjalankan tugas-tugasnya, paling tidak di antara mereka atau antara Tuhan dengan petugasnya terdapat waktu untuk duduk bersama dan saling bercerita keluh kesah mereka. Itu akan membuat dunia Tuhan menjadi dunia yang penuh kehangatan. Dan dinanti-nanti kedatangannya para tamu-tamu Tuhan. Petugas Tuhan lebih nyaman dengan situasi demikian. Walaupun pada saat menjalankan perintah dari Tuhan, mereka juga menjadi petugas yang rajin untuk datang di wilayah ketuhanan, untuk menimba-nimba informasi di sana, dan mereka sesegera mungkin mencari tahu informasi terbaru dari Tuhan. Setelah terhapusnya sistem perintah dari Tuhan, mereka menjadi petugas-petugas yang lebih banyak membawa kabar dan menceritakan perkembangan rasa dari para petugas Tuhan, sehingga akan disusul dengan semoga akan disusul dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Seandainya terjadi seperti itu, enak kali ya. Jadi terjadi diskusi antara ciptaan dengan Tuhan. Mungkin ini jarang dibayangkan oleh kebanyakan ciptaan. Ingat, mereka, para petugas Tuhan itu akan dikumpulkan dan melakukan diskusi bareng-bareng sama Tuhan. Boleh jadi di era akhir zaman ini Tuhan tidak mendominasi seperti dulu lagi. Tapi Tuhan lebih bisa mendengarkan bagaimana perasaan ciptaan-ciptaan atau petugas. Iya, lebih sudah Tuhan itu cuman sebutan aja. Tuhan bagi kalian itu kalian mungkin nggak tahu. Tuhan itu di WOW kan itu nggak perlu. Sama seperti kalian. Ya. Ada bangsa malaikat, ada bangsa manusia, ada bangsa jin,
ada bangsa iblis, bangsa setan, bangsa hewan, bangsa tumbuhan. Kalau kamu tahu bahwa di dunia kami adalah bangsa juga, bangsa Tuhan. Semoga kalian melakukan perjalanan di tempat kami, di dimensi kami, biar kamu tahu siapa sesungguhnya Tuhan. Biar kalian tidak menebak-nebak, biar kalian tidak hanya mendengarkan dari hamba-hambaku yang mencoba menjauhkan saya dari kalian. Saya persilakan kalian mendatangi di dimensi kami, dan kami akan menjelaskan bagaimana dimensi kami tersebut, biar kalian segera menyadari dan biar kalian bisa bersama kami bercakap-cakap dan membahas banyak hal yang menyenangkan. Semoga ini menjadi pemahaman kalian, menjadi kalian bisa melayang-layang ke sana, sehingga kalian cepat menyadari bagaimana sesungguhnya dimensi ketuhanan tersebut. Salam bahagia, salam damai selalu untuk kita semua.